Keempat warga melayangkan gugatan kepemilikan lahan di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ke Pengadilan Negeri Praia. Saat ini yang terdaftar di sistem register kami, kalau tidak salah ada 4, kata Ketua Pengadilan Negeri Praia Putu Agus Wiranata, seusai meninjau lahan sengketa di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika pada Jumat 19 Februari 2021. Keempat warga tersebut atas nama Baik Suryani, Amak Bengkok, Jinalim, Migarse bersama Amak Labak. Gugatan Baik Suryani merupakan yang pertama, luas lahan sengketa 84 are. Prosesnya sudah memasuki tahap pengambilan kesimpulan, sehingga masih ada 3 lagi katanya. Jumat pagi sekitar jam 9 waktu Indonesia Tengah, tim Pengadilan Negeri Praia bersama warga penggugat dan perwakilan PT ITDC turun mengecek tanah objek sengketa. Ini tahap terakhir sebelum kesimpulan, mengecek pokok objek sengketa yang diajukan penggugat, Ibu Baik Suryani katanya. Mereka memastikan batas-batas tanah di objek sengketa. Sebab kondisi tanah sudah berubah akibat pembangunan sirkuit, kita minta penggugat menunjukkan batasnya dan kita melakukan pengukuran menggunakan aplikasi, jelas Putu Agus Wiranata. Mereka juga mengajak pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk melihat peta lahan hak pengelolaan atau HPL milik PT ITDC. Ternyata apa yang disengketakan sudah masuk HPL 70 dan 58 ujarnya. Artinya, warga dan PT ITDC selaku pengembang kawasan sama-sama mengklaim berhak atas lahan tersebut. Baik Suryani mengklaim berdasarkan sporadik tanah, sedangkan PT ITDC mengklaim telah membebaskan tanah dengan memberi ganti rugi serta sudah masuk HPL. Itu artinya ada sengketa, jelasnya. Itu belum dibayar, Bu? Belum sama sekali. Dari awal atas nama kakek saya, bapak saya, sampai sekarang tidak pernah dibayar sama sekali. Pemilik pertama dari kakek saya, atas nama kakek saya Dadat, turun ke Mami Kader alias Lalu Jenam. Sekarang saya ahli waris dari Lalu Jenam. Belum terbayar sama sekali sampai saya pengadilan. Sepeser pun belum ada. Sepersen pun tidak pernah. Akad perdamaian pengadilan tidak ada, LTDC tidak ada sama sekali. Setelah turun ke lapangan dan mengecek objek sengketa, selanjutnya Pengadilan Negeri Praia akan mengambil putusan. Mudah-mudahan bisa diambil pertengahan bulan Maret mendatang, katanya. Hari ini kita sampai pada tahap terakhir sebelum kesimpulan untuk mengecek objek sengketa yang menjadi pokok sengketa gugatan yang diajukan oleh penggugat Ibu Baik Suryani ya. Jadi kita sudah melihat di sini karena ada beberapa batas-batas yang sudah berubah karena pembangunan sirkuit ini, tetapi tadi kita minta agar penggugat menunjukkan batas-batasnya, dan kita sudah melakukan pengukuran menggunakan aplikasi ya, karena memang pihak penggugat tidak bawa pengukur, dan juga ada BPN kita sudah cocokkan tadi dengan tanah HPL-nya dengan peta HPL. Ternyata apa yang disengketakan juga sudah masuk dalam HPL 70 sama 58. Itu artinya apa, Pak? Kalau sudah masuk. Jadi ini ada sengketa artinya. Satu pihak mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya berdasarkan sporadik, kemarin surat keterangan tanah oleh Ibu Baik Suryani. Yang satu mengklaim berdasarkan ganti rugi kepada pihak ketiga dan sudah masuk dalam HPL ITDC. Itu artinya sengketa. Baik Suryani dalam proses itu menunjukkan ke tim Pengadilan Negeri Praia titik-titik batas tanahnya. Kondisinya sudah banyak berubah akibat timbunan tanah proyek. Lahan saya belum dibayar sama sekali, kata Suryani pada wartawan di lokasi pembangunan sirkuit. Lahan seluas 84 are tersebut merupakan lahan yang diwariskan kakeknya atas nama Dadat. Kemudian diwariskan kepada bapaknya atas nama Lalu Jenam alias Mami Kadir.
Ia sekarang merupakan ahli waris dari Lalu Jenem. Belum terbayar sama sekali, spesial pun tidak pernah sampai saya membawa ke pengadilan, tegasnya. Lokasi lahannya belum dibangun sebagai sirkuit, hanya saja sebagian sudah ditimbun. Dia mengaku sudah 5 kali mencegat alat-alat turun ke lahannya, tapi perusahaan tidak mau berhenti sehingga dia meminta hakim pengadilan untuk turun. Saya minta dikosongkan dulu, tegasnya. Dia yakin bisa menang di pengadilan karena sangat yakin lahan itu miliknya. Kalau dia tidak bayar akan sampai di mana saya akan tetap berumah di sini, katanya. Menurutnya, tidak boleh PT ITDC membangun di lahan warga yang belum dibayar. Saya pemilik lahan tidak akan menghalangi pembangunan sirkuit, tetapi bayar sesuai ketentuan, tandasnya. Sementara itu, Dedi Romansyah selaku legal officer PT ITDC yang ikut peninjauan tidak banyak memberikan komentar. Keterangan akan diberikan tim manajemen yang sudah ditunjuk perusahaan. Perkara sudah kami serahkan ke kejaksaan, tetapi soal pembangunan sirkuit ada tim yang menyampaikan, katanya.